kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Serta jajaran tim 9, rekan-rekan media yang telah setia menunggu, pada malam ini telah ada tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik 9. Di hadapan kami ada Pak Jamas selaku koordinator tim 9. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kapuspen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan semoga ke depannya kita diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati sahabat-sahabat media massa, media online yang berkenan selalu mengupdate berita di Kejaksaan Republik Indonesia, saya sampaikan terima kasih. Kami bersama-sama dengan tim 9 akan menyampaikan beberapa hal, tapi mungkin singkat-singkat saja. Yang pertama, Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur yang barusan kita menyaksikan. Terus yang kedua, sebagai bentuk akuntabilitas, saya sangat menghormati teman-teman wartawan juga, tetapi yang lebih penting juga kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Oleh karenanya kita saling menghormati proses ini. Semoga kedepannya tim 9 tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Oleh karena nanti progresnya akan kita sampaikan lebih lanjut. Itu yang dapat saya sampaikan, perkembangan update penanganan dari mantan Jamdesus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, gimana Pak terkait konstruksi perkara Pak? Pak, konstruksi perkara sejauh ini bagaimana Pak? Karena polisi sudah diproses Pak. Pak, konstruksi perkara seperti apa Pak? Yang mana nih? Saya konstruksi perkara seperti Narga apa, Pak? gini. Hanya 2 pertanyaannya. Ini sudah terlalu malam ya. Ya silakan. Pak izin Pak, Fahmi dari Tribun News. Ya, sebentar. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Dan itu sangat masuk akal. Izin Pak, ini penetapan tersangkanya di kasus apa ya Pak?
Konstruksi perkara ini kenapa? Kasus yang tadi siang kami sampaikan TPP. Pak, tolong jelaskan konstruksi perkara, Pak. Pak, tolong konstruksi perkara sejauh apa? Andi dari Ya, ya, Pak, ya. Pak, ngomong ya, kasih Pak Berde. Diam dulu. Ya, diam dulu. Diam, guys, diam, guys. Diam dulu. Diam dulu, guys. Diam dulu, Pak Febri mau ngomong. Ya, Bang. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Bang, palai, Bang. Ya. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Belakang jangan dorong. Saya sudah diskusi jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa Ini kasihan perempuan. alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong, jangan dorong. Ya Allah, sama-sama kerja. Jatuh, nggak kuat, jatuh. Hancur, kamera hancur. Hancur. Dan pemirsa, baru saja kita saksikan statement dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menyebutkan bahwasanya dirinya ditahan. Seperti diketahui bahwasanya ex-Jampitsus Febri Adriansyah hari ini menjalani pemeriksaan dari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang. Febri menilai alat bukti yang diajukan penyidik belum cukup untuk menjadi dasar penahanan. Menurutnya, seluruh alat bukti masih harus dikonfirmasi dan diperdalam melalui proses penyidikan. Meski demikian, ia menyatakan menghormati keputusan pimpinan dan siap menjalani proses hukum. Di sisi lain, Febri juga menyampaikan bahwa ia merasa proses yang dijalaninya merupakan bentuk kriminalisasi. Pemirsa, pernyataan tersebut merupakan pandangan ataupun pembelaan dari pihak yang diperiksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meskipun dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kecukupan alat bukti untuk penahanan atau penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik berdasarkan KUHP dan hasil penyidikan. Sementara itu, pemirsa, pihak yang diperiksa yakni ex-Jampitsus tadi baru saja kita lihat menyampaikan keberatan serta membantah alat bukti, dan pada akhir statementnya menyampaikan dirinya menjadi korban kriminalisasi. Dan saat ini, pemirsa, kami masih melihat mobil yang digunakan, mobil tahanan Jampitsus, dan kami masih akan konfirmasi apakah ini akan langsung menuju ke rutan KPK, karena Febri saat ini merupakan tahanan titipan. Meski pelimpahan kasus ada di Kejagung, Febri Adriansyah memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejagung pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau 1 siang pada hari ini, dan dikonfirmasi